Ini pembangkangan yang jelas-jelas kepada presiden. Ingat, polisi di bawah presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Saudara-saudara, ini kami sampaikan karena kecintaan pada Korps Tribrata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah ingkrah tidak dijalankan. Sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Jelas sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Terutama pasal 19 ayat 3, bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu yang aktif. Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia. Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan. Itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara, dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijaksanaan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi. Itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan presiden. Jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaulat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian.
Ini faktanya. Ketika Presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi, dan Presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi internal Polri meski Presiden telah membentuk timnya sendiri. Pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri ya percuma. Ini pembangkangan yang jelas-jelas kepada Presiden. Ingat, polisi di bawah Presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Jika Polri ini benar-benar menjadi lembaga super body yang tidak bisa dikendalikan oleh Presiden, maka sebenarnya Presiden Prabowo sedang berjalan menuju jebakan maut dalam politiknya. Istilah negara dalam negara bukan sekadar hiperbol teman-teman, melainkan sebuah lonceng kematian bagi kedaulatan seorang presiden. Ketika sebuah institusi bersenjata memiliki pengaruh dari hulu ke hilir, mulai dari intelijen, logistik, hingga penempatan personel di jabatan sipil, maka kendali negara sebenarnya telah berpindah tangan. Dan bahaya terbesar bagi Prabowo adalah degradasi wibawanya. Publik mengenal Prabowo sebagai sosok militer yang tegas, sang macan Asia. Namun, jika Kapolri mampu menerbitkan aturan yang menabrak konstitusi dan mengabaikan titah Presiden terkait reformasi internal, maka Prabowo praktisnya hanya menjadi presiden bayangan. Di atas kertas, Prabowo adalah panglima tertinggi, namun secara de facto, jika seluruh instrumen penegakan hukum dan akses ke sumber daya strategis berada di bawah telunjuk Kapolri, maka sang jenderal polisilah yang memegang remote kontrolnya. Prabowo akan terjebak dalam seremoni kenegaraan, sementara kebijakan real di lapangan ditentukan oleh ego sektoral korps yang berbaju coklat ini. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi Presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya ini adalah insubordinasi institusional. Level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personel, bukan sekedar membangkang personel, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Munculnya peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 yang menempatkan polisi aktif di ranah sipil adalah bukti nyata pembangkangan dari Kapolri. Ini adalah serangan ke jantung demokrasi. Jika Presiden membiarkan anak buahnya membuat hukum sendiri di luar jalur undang-undang, itu adalah pengakuan secara tidak langsung bahwa Presiden Prabowo sedang tersandra. Kapolri bukan lagi pembantu Presiden, melainkan rekan atau bahkan atasan terselubung yang mendikte arah bangsa ini dan mendikte Pak Prabowo sendiri. Presiden harus mengambil sikap keras. 1. Batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan Presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika Presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum. Anak buah bisa melawan komandan dan komando. Institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, Presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 11 Desember yang lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan diskusi, dihadiri 23 orang kami. Dan dari diskusi ini ada yang menarik tentang reformasi polisi tadi. Terjadi di intelektual pinggiran, kami kan intelektual pinggiran nih, orang ya. Bahwa apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik
saya ulangi, apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik sebagai berikut. 1. Secara de jure, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tetapi secara de facto, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Polisi Sulistyo Sigit. Dan keduanya dikendalikan oleh Jokowi. Ini jika mudah-mudahan Presiden ini benar-benar dan benar-benar bersikap untuk menyelamatkan negara. Teman-teman, analisis Gatot yang paling tajam adalah potensi persepsi publik bahwa the real presiden adalah Kapolri, dan keduanya baik Prabowo maupun Kapolri masih berada dalam bayang-bayang kendali mantan penguasa sebelumnya, yakni Jokowi. Dan teman-teman, sejarah sudah mencatat bahwa peradaban suatu negara atau suatu kerajaan itu bukan hancur karena serangan dari luar, tapi karena pembusukan dari dalam. Jika Polri menjadi institusi yang kebal hukum atau untouchable, maka konflik horizontal bisa dipastikan akan pecah. Rakyat, terutama generasi muda yang frustrasi, tidak akan lagi takut pada aparat. Ketika akal sehat kalah oleh logika kekuasaan, maka yang terjadi adalah perlawanan. Jika analisis Gatot ini benar, teman-teman, maka sebenarnya Pak Prabowo ini berada dalam persimpangan sejarah dan berada di ujung jurang sebenarnya. Jika Presiden tidak berani memotong kuku kekuasaan Polri yang sudah masuk ke jantung sipil, ia tidak hanya kehilangan kendali atas kepolisian, tapi ia juga bisa kehilangan kekuasaannya. Ya, kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gatot ini tidak benar, dan kalau itu benar, semoga saja Pak Prabowo sudah menyiapkan langkah taktis untuk bisa melawan hegemoni atau kekuasaan yang sangat besar dari Polri ini. Terima kasih sudah nonton sampai pada titik ini, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.